إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله. Wajib bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah. Wajib bagi kita semua untuk selalu ingat bahwa hidayah hanya Allah yang berikan kepada yang Allah kehendaki. Apapun yang terjadi pada diri kita bukan karena upaya dan kemampuan kita. Kita tidak memiliki kekuatan untuk berubah dan pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bukan karena kemampuan kita untuk bisa berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Dari yang semula menyimpang dan sesat kepada istiqamah dan ketaatan kepada Allah. Dari yang semula dalam kejelekan, kemungkaran, kepada cahaya, ketaatan dan ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Namun semua itu murni karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah tentang ahlul jannah, ketika mereka dimasukkan ke dalam jannah, mereka berkata, Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita sampai kita masuk ke dalam jannah ini. Kalau bukan karena hidayah Allah, kalau bukan karena petunjuknya, kita pun tidak akan mendapati hidayah ini. Mereka bersyukur kepada Allah. Mereka nisbatkan segala kenikmatan yang mereka dapati, utamanya kenikmatan diniyah, kenikmatan iman, ilmu, amal saleh, istiqamah. Mereka kembalikan semua itu kepada Allah Jalla fi'ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula. Beliau mengatakan sambil beliau menggali parit di perang Khandaq, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mencium nikmatnya hidayah. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita pun tidak mengenal sedekah. Kita pun tidak akan sholat. Tetapi murni itu hidayah Allah, sehingga dijadikan seorang hamba beramal saleh. Dengan taufiknya dia bisa bersedekah, sholat, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di akhir hadis, Ya ibadi, innama huwa a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, yang ada hanyalah amalan kalian sendiri. Aku jaga amalan itu, tercatat bagi hamba dan akan dikembalikan di yaumul qiyamah. Faman wajada khaira falyahmadillah. Maka seorang hamba yang mendapati kebaikan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik
fala yalumanna illa nafsah. Tetapi kalau yang didapati selain daripada itu, yang dia dapati adalah azab, murka Allah, jangan dia salahkan, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban setiap muslim menyandarkan kepada Allah segala kenikmatan duniawiyah ataupun bahkan itu kenikmatan diniyah hanya kepada yang memberikannya, Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam keadaan kita menyadari berapa banyak orang dalam kekufuran, Allah berikan hidayah untuk beriman kepadanya, Islam. Berapa banyak orang dalam kemusyrikan, Allah beri hidayah kepada tauhidnya. Berapa banyak orang dalam kefajiran dan bid'ah, Allah berikan hidayah kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Terkadang bahkan diri kita sendiri berada di tengah keluarga yang jauh dalam kelalaian, di tengah keluarga orang terdekat kita, yang mungkin saja tidak sedikit dari mereka berada dalam penyimpangan-penyimpangan akidah maupun ibadah ataupun akhlak. Allah berikan hidayah, Allah selamatkan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kelebihan yang ada pada kita, namun murni Allah yang menghendaki kebaikan tersebut. Maka seorang hamba jangan sampai pada dirinya merasa berjasa karena kebaikan, istiqamah, dan amal solehnya. Allah cela orang-orang semacam ini. Yamunnun alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum. Mereka mengungkit-ungkit jasa, seakan mereka yang berjasa dengan keislamannya. Katakan, jangan kalian mengangkat jasa kalian ini, tetapi itu Allah yang berikan hidayah sehingga kalian bisa beriman dan Islam. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafun salih radhiyallahu taala anhum, mereka orang-orang yang sangat tinggi imannya, mereka orang-orang yang sangat sempurna amal ibadahnya. Itu pun Allah sebutkan tentang mereka, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka telah lakukan segala ibadah, ketaatan dan amal saleh yang telah mereka lakukan dalam keadaan hati mereka ketakutan. Mereka khawatir kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tauladan-tauladan kita salaf a'immah rahimahumullah selalu memandang diri mereka dengan pandangan kekurangan. Mereka menganggap diri mereka muqassirin. Tidak satu pun dari mereka yang menganggap dirinya telah sempurna dan telah mencapai derajat yang tinggi. Siapa yang tidak mengenal Umar ibnul Khattab, siapa yang tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau dipuji dan pujian itu berhak untuk beliau terima, memang ada padanya. Abu Bakar naik mimbar dan beliau katakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku karena perkataan mereka. Waghfirli mimma la ya'lamun.
dan ampuni aku dari yang tidak mereka ketahui, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka kira. As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semulia-mulianya orang di umat ini setelah Rasulnya, itu yang beliau ucapkan. Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, saat beliau setelah ditikam dan mendekati ajal kematiannya, dijenguk oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka besarkan hatinya, disampaikan pujian-pujian, kelebihan dan manaqib yang beliau miliki, dan berhak beliau dapati semua itu dari yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Siapa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pun setelah beliau dengar semuanya, beliau katakan kepada para sahabat yang menjenguk beliau, wadittu anna dzalika kafaf la liya wala alayya. Yang aku harap semuanya hanyalah impas, tidak lebih dan tidak kurang. Cukup bagiku untuk selamat dari murka Allah, cukup bagiku untuk selamat dari azab, dari neraka. Tidak lebih dan tidak kurang bagi Umar ibn al-Khattab. Ucapan seorang khalifah yang mulia dan tawadhu'nya beliau radhiyallahu taala anhu. Kafaf la liya wala alayya. Padahal itu Umar yang syaitan pun mencari jalan lain jika bertemu dengan beliau. Umar ibn al-Khattab yang sekian banyak keutamaannya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan istana telah dibangun untuk beliau, dan di halaman depannya ada para bidadari di surga, sementara Umar masih hidup di muka bumi. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar kejar Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah radhiyallahu taala anhu, dan disumpahi sekian kali oleh Umar, unasyidukallah ya Hudzaifah, aku bersumpah dengan nama Allah wahai Hudzaifah. Apakah aku termasuk dari orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai munafiqin? Khawatir seorang Umar terhadap dirinya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ummul Mu'minin Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang dibela kesuciannya oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Saat beliau hendak wafat, dijenguk oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas membesarkan hati beliau, menyebutkan keutamaan-keutamaan yang beliau punya, kelebihan yang begitu banyak pada Aisyah Ummul Mukminin di jannah akan bersama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Dipuji-puji oleh Ibnu Abbas. Aisyah hanya berkata, "Da'ka anni ya Ibnu Abbas." Ibnu Abbas, cukup, pergilah engkau meninggalkanku. Lawaditu anni nasyam mansiya. Aku berharap wahai Ibnu Abbas, jadi orang yang terlalaikan, jadi orang yang terlupakan. Aisyah berharap jadi orang yang terlalaikan, tidak dikenal oleh siapapun. Nasyam mansiya. Aisyah yang Rasulullah sebutkan fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadli tharid ala sairit ta'am. Aisyah yang Rasulullah sebutkan ketika ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Qala minar rijal, dari lelaki ya Rasulullah. Qala abuha, ayahnya. Itu pun berharap
menjadi nasyam mansiya, orang yang terlupakan. Demikian salafun salih radhiyallahu taala anhum selalu memandang pada dirinya bahwa mereka muqassirin fi huquqillah. Mereka tidak pernah menganggap dirinya sempurna. Mereka tidak melihat dirinya telah mencapai derajat yang sangat tinggi dalam keadaan mereka sangat tinggi iman dan amal ibadahnya. Maka mereka adalah qudwah, toladan terbaik setelah para nabi dan para rasul bagi kita. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ujub, bangga diri pada seorang hamba merusak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Bangga diri, merasa dirinya lebih dari yang lain, bukan sifat orang-orang yang beriman, bukan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'immatuna at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan, mereka pula mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka dalam kesempurnaan, sehingga salah satu dari mereka berkata, "Lau anna lidz-dzunub raihatan tafu ma jalasu ilaina." Kalau saja dosa itu punya aroma busuk, niscaya orang tidak akan mau duduk bersama kita. La farru min haulina, niscaya mereka akan lari. Tapi rahmat Allah, Allah jadikan dosa itu tidak membawa aroma busuk sehingga tidak ada yang mengetahuinya dari manusia. Hadzal Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Mubajjal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan siapa beliau dan segala keutamaan beliau, Imam Ahlus Sunnah. Beliau berkata, laula sitrullah alaina laftadhahna. Kalau bukan karena sitrullah, kalau bukan karena Allah menutupi aib-aib kita, sungguh akan terbongkar semua itu. Orang akan pada tahu dan akan lari meninggalkan kita. Mereka ucapkan semua ini karena tawadhu'nya, karena mereka ingin mematahkan segala penyakit ujub yang dihembuskan oleh syaitan kepada setiap diri manusia. Maka kembali masing-masing kita bertawakallah kepada Allah. Ingatlah, kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan mudah segala hidayah dan kebaikan bisa kita lakukan. Mengingat yang setiap kali kita baca dalam sholat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, ibadah pun tidak akan mudah kita bisa mengamalkannya. Doa yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu untuk beliau baca setiap kali dalam sholatnya sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, beri aku pertolongan dan kekuatan untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu beribadah dengan benar kepadamu. Kita memohon kepada Allah hidayah, istiqamah, dan kekuatan di atas itu. Kita kembalikan semua itu kepada Allah, maka kita pun selalu meminta kepadanya sampai akhir hayat ajal mendatangi kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan, di mana terlebih kita melihat sekian banyak orang dahulunya mungkin bahkan lebih istiqomahnya dari kita, dahulunya mungkin bahkan ibadah dan ketaatannya, kebaikannya jauh meninggalkan kita. Kalau bukan karena hidayah Allah, mahtadaina. Nas'alullah al-afiyah wassalamah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.